Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Video ini untuk kalian yang ada di kelas 7 yang di sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Dan di video ini kita masih ada di bab 2. Kalau sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang wujud zat dan model partikel, kemudian belajar tentang perubahan wujud zat, kali ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan kimia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, coba sekarang kalian ambil 2 buah kertas yang ukurannya sama. Atau kalau tidak ada, cukup kalian bayangkan saja ya. Ada 2 buah kertas dengan ukuran yang sama. Kemudian kertas yang satu kalian potong-potong, kalian sobek-sobek sampai ukurannya menjadi 1/4 ukuran kertas semula. Sementara untuk kertas yang kedua, kalian bakar menggunakan api. Tapi harus hati-hati ya kalau kalian menggunakan api. Oke, sekarang kalian amati. Terkait dengan judul dari materi kali ini, menurut kalian mana dari 2 kertas ini yang mengalami perubahan fisika dan mana yang mengalami perubahan kimia? Coba, ada yang tahu? Semoga jawaban kalian benar ya. Jadi, kertas yang pertama yang dipotong-potong tadi itu mengalami perubahan fisika. Sedangkan kertas yang kedua yang dibakar itu mengalami perubahan kimia. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita akan membahas kedua jenis perubahan ini, perubahan fisika maupun perubahan kimia. Jadi, simak video ini sampai selesai. Yang pertama, perubahan fisika. Contohnya seperti yang sudah saya bilang tadi ya, kertas yang dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Oke, kemudian kita akan bahas ciri-ciri. Ciri-ciri perubahan fisika itu seperti apa sih? Yang pertama, materi sebelum dan sesudah perubahan sama. Misalkan pada kertas yang dipotong-potong tadi. Kalau kalian memotong kertas, itu berarti kalian mengubah bentuk kertas dari yang ukurannya besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Akan tetapi, sifat dari materi kertas baik itu yang masih belum disobek atau belum dipotong dengan kertas yang sudah disobek itu sama atau tidak mengalami perubahan. Jadi, kertas yang dipotong atau digunting atau disobek itu mengalami perubahan fisika. Contoh lainnya supaya kalian lebih mudah membayangkan nih, kayu yang diubah menjadi meja atau kursi. Nah, kayu yang masih berbentuk bongkahan dengan kayu yang sudah berbentuk meja atau kursi itu sifatnya sama. Kemudian, kain yang diubah atau dibuat menjadi baju. Bisa dipahami? Oke, ciri yang kedua adalah reversible atau dapat kembali ke bentuk semula. Itu mohon maaf ya, tayangannya saya salah ketik, harusnya semula bukan semua. Contohnya ya, es batu. Es batu nanti bisa mencair atau meleleh jika diletakkan di suhu yang lebih tinggi. Nah, ketika sudah meleleh lagi menjadi air, air itu bisa kembali menjadi es batu jika dimasukkan dalam freezer. Bisa dipahami? Kemudian ciri yang ketiga yaitu tidak ada zat atau materi baru yang terbentuk. Contohnya ketika kalian mencampurkan atau melarutkan gula ke dalam air. Ini juga termasuk perubahan fisika ya. Mengapa demikian? Karena ketika kalian melarutkan gula ke dalam air, larutan gula itu masih mengandung air dan gula dan tidak ada zat lain yang terbentuk. Sifat dari air masih bisa kita lihat, masih bisa kita tuang dari wadah yang satu ke wadah yang lain dan kita juga bisa merasakan kalau itu air. Kemudian air kalau kita minum larutan gula tadi rasanya berubah menjadi manis. Itu menandakan bahwa di situ ada gulanya. Gula pun masih bisa terbentuk kembali ketika airnya diuapkan. Jadi proses itu masih tergolong perubahan fisika.
Jadi saya ulang ya, ciri-cirinya yang pertama, materi sebelum dan sesudah perubahan kimia sama. Kemudian ciri yang kedua, reversible atau dapat kembali ke bentuk semula. Dan ciri yang ketiga, tidak ada zat atau materi baru yang terbentuk. Mudah dipahami bukan? Lalu contohnya apa saja? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kertas yang digunting, kemudian kayu yang dibuat menjadi meja, kain yang dibuat menjadi baju, ada juga es yang meleleh atau air yang membeku, kemudian ketika kalian melarutkan gula ke dalam air, tadi sudah saya sebutkan. Dan satu lagi, semua bentuk perubahan wujud zat, semuanya baik itu meleleh, membeku, kemudian menguap, itu semuanya masuk atau tergolong perubahan fisika. Ya, bisa dipahami? Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang siklus air. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau suaranya kurang jernih karena di luar sedang hujan. Baiklah, kita fokus lagi pada siklus air. Coba kalian perhatikan gambar ini. Saya akan jelaskan seperti apa maksud dari gambar ini ya. Nah, kita mulai dari sini. Air yang ada di bumi, baik itu air laut, air sungai, air danau, maupun air dari tumbuhan, itu menguap karena adanya panas dari matahari. Kalau menguap nanti akan membentuk uap air. Nah, uap air yang tidak terlihat ini akan naik sampai mencapai tempat yang tinggi. Ketika bertemu dengan udara dingin, uap air nanti akan mengembun sehingga membentuk awan. Nah, awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan ini akan terbawa oleh angin. Nah, jika awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi dan suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil ini akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar yang nantinya akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Nah, jadi ketika hujan turun, air hujan nanti akan mengalir ke laut, sungai, danau, dan juga akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Proses ini akan berlangsung terus-menerus. Oleh sebab itu disebut dengan istilah siklus air. Bisa dipahami? Baiklah, lanjut kita akan masuk ke perubahan kimia. Contohnya apa saja? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Ya, ada korek api. Ketika kita menyalakan korek api, itu perubahan kimia. Kemudian ada kembang api, ledakan, paku yang berkarat. Kemudian ada lagi nasi yang menjadi basi, kayu yang terbakar, atau bisa juga benda-benda lain yang terbakar. Kemudian apel yang sudah digigit atau diiris yang dibiarkan di ruangan terbuka, nanti lama-kelamaan menjadi coklat, berubah warna. Selanjutnya ada lagi proses pembuatan kue. Proses pembuatan kue itu juga termasuk perubahan kimia ya. Ketika perubahan kimia terjadi, ilmuwan sains menyebut bahwa di sana telah terjadi reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia ini bisa ditulis dalam bentuk kata-kata maupun simbol. Contohnya ketika kalian akan membuat adonan donat dari tepung, mentega, telur, dan gula, maka persamaan reaksinya bisa ditulis seperti ini. Tepung ditambah atau plus mentega plus telur plus gula, maka akan menjadi donat. Nah, tepung, mentega, telur, dan gula pada persamaan reaksi di atas ini disebut dengan pereaksi, sementara donat ini disebut dengan produk. Jadi, dengan kata lain, persamaan kimia itu bisa ditulis sebagai pereaksi menjadi atau tanda panah produk. Seperti ini ya. Oke, lanjut kita akan masuk ke tanda-tanda atau ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Ciri atau tanda yang pertama, ada perubahan warna. Contohnya ketika ibu kalian sedang memanggang kue sampai warnanya menjadi kecoklatan. Contoh lain, ketika ada dua macam cairan yang warnanya bening, yaitu cairan 2 timbal nitrat dan cairan kalium iodida.
dicampurkan, maka terbentuklah warna kuning dalam campuran itu. Nah, warna kuning ini menunjukkan adanya senyawa baru yang terbentuk, yaitu timbal 2 iodida. Perubahan ini menunjukkan reaksi dan sesudah reaksi adalah cairan yang berbeda atau tidak sama lagi, karena sudah terjadi perubahan kimia. Bisa dipahami? Ciri atau tanda yang kedua, terbentuk gas. Contohnya reaksi antara logam magnesium dengan larutan bening asam klorida. Bisa kalian lihat gambarnya. Bisa kalian lihat di sana ada terbentuk gelembung-gelembung kecil. Tapi gelembung-gelembung ini berbeda ya dengan gelembung yang kalian lihat ketika air mendidih, itu beda. Karena gelembung ini itu merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dan asam klorida yang membentuk gas hidrogen. Tanda atau ciri yang ketiga, terbentuk endapan. Contohnya bisa kalian lihat di gambar ini, itu ada larutan natrium karbonat yang dicampur atau ditambah dengan larutan kalsium klorida. Nah, setelah dicampur akan terbentuk endapan. Endapan itu endapan apa? Endapan itu endapan kalsium karbonat. Nah, bisa dipahami? Kemudian ciri atau tanda yang keempat itu adanya perubahan energi. Contohnya ketika terjadi ledakan. Nah, ketika terjadi ledakan itu kan ada cahaya dan panas. Nah, cahaya dan panas ini merupakan dua bentuk energi. Contoh lainnya, reaksi pembakaran logam magnesium. Jadi kalau kita membakar logam magnesium seperti yang ada di gambar ini, nanti akan muncul cahaya. Nah, cahaya yang sangat terang. Ini menunjukkan bahwa di sana terjadi perubahan energi. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau semua sudah paham, sebagai bahan evaluasi, coba kalian kerjakan satu soal ini. Soalnya hanya satu. Ya, coba kalian kerjakan dulu. Kalau sudah selesai, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kerapatan zat atau massa jenis. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.